Benarkah, jika seseorang telah sampai pada tingkat makrifat, ia tidak lagi perlu salat? Pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan biasa. Ia adalah percikan api yang sering membakar perdebatan di tengah umat. Sebuah kalimat yang terdengar sederhana, namun menyimpan potensi kesesatan yang sangat dalam, jika tidak dipahami dengan hati yang jernih. Sebagian orang mungkin pernah mendengar, atau bahkan meyakini, bahwa ketika seseorang sudah sampai kepada Tuhan, maka aturan-aturan lahiriah seperti salat, puasa, dan ibadah lainnya tidak lagi diperlukan. Mereka menganggap ibadah hanyalah tangga, dan ketika sudah berada di atas, tangga itu bisa ditinggalkan. Namun, benarkah demikian? Hari ini, kita tidak akan menjawab pertanyaan ini dengan logika kita yang terbatas. Kita tidak akan mengandalkan opini atau perasaan. Kita akan masuk ke dalam sudut pandang seorang wali besar, seorang yang dikenal sebagai Sultan para wali, seorang yang ilmunya tidak hanya dihafal, tapi dihidupi. Kita akan menyelami ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang yang bukan hanya dikenal karena keluasan ilmunya, tetapi karena kedalaman makrifatnya. Seorang yang berdiri kokoh di antara dua samudera, syariat dan hakikat. Dan dari beliau, kita akan mendapatkan jawaban yang bukan hanya benar, tapi juga menampar. Ya, menampar. Karena apa yang akan kita bahas hari ini mungkin akan terasa tidak nyaman. Mungkin akan menyentuh bagian terdalam dari ego spiritual kita. Mungkin akan membongkar keyakinan-keyakinan yang selama ini kita anggap sudah benar. Di satu sisi, ada orang-orang yang merasa sudah mengenal Tuhan, namun dengan ringan meninggalkan syariat. Mereka berkata, kami sudah sampai, kami tidak butuh lagi ritual. Mereka merasa telah melampaui hukum. Di sisi lain, ada orang-orang yang begitu rajin beribadah. Salatnya tidak pernah tertinggal. Lisannya penuh dengan zikir. Namun, hatinya masih dipenuhi dunia. Masih haus pujian. Masih mudah iri. Masih mudah marah. Yang satu meninggalkan syariat karena merasa dekat dengan Tuhan. Yang satu menjalankan syariat, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan yang paling mengkhawatirkan, bisa jadi kita berada di salah satu di antaranya. Sahabat yang terkasih, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda untuk benar-benar hadir di perjalanan ini. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar ilmu untuk diketahui. Ini bukan sekadar konten untuk ditonton. Ini adalah cahaya bagi jiwa yang haus akan kebenaran. Jika di dalam hati Anda ada kegelisahan, jika Anda merasa ada sesuatu yang kosong meski ibadah sudah dijalankan, atau justru Anda merasa sudah cukup dan tidak butuh lagi belajar, maka mungkin inilah saatnya Anda membuka pintu itu. Pintu yang selama ini mungkin tertutup oleh kesibukan, oleh kebiasaan, atau bahkan oleh kesombongan halus yang tidak kita sadari. Dan jika Anda merasa perjalanan ini penting, jangan berjalan sendirian. Tekan tombol subscribe, agar kita bisa terus melangkah bersama dalam perjalanan cahaya ini. Aktifkan loncengnya, supaya Anda tidak tertinggal setiap bagian yang akan membuka lapisan demi lapisan pemahaman. Berikan like, bukan sekadar sebagai klik biasa, tapi sebagai bentuk dukungan bahwa ilmu seperti ini perlu terus dihidupkan. Dan yang paling penting, bagikan kepada mereka yang mungkin sedang berada dalam kegelapan hati. Karena bisa jadi, satu video ini menjadi sebab seseorang kembali menemukan jalannya. Saya juga ingin mengenal Anda. Di belahan bumi mana Anda sedang menyimak pesan ini? Tuliskan di kolom komentar, bukan hanya sebagai identitas, tapi sebagai jembatan doa. Agar kita saling menguatkan dalam ukhuwah yang tidak dibatasi jarak. Sahabat, perjalanan ini bukan perjalanan singkat.
Setiap bagian yang akan kita lalui adalah anak tangga. Tidak bisa dilompati, tidak bisa dipercepat. Harus dirasakan, harus dihayati. Dan bagian pertama ini hanyalah pintu. Pintu menuju pemahaman bahwa mungkin selama ini kita hanya tahu tentang Tuhan, tapi belum benar-benar mengenalnya. Maka mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang rendah. Dengan kesadaran bahwa kita belum tahu apa-apa. Dan dengan doa yang sederhana. Wahai Tuhan, jika selama ini aku salah memahami jalan menuju MU, maka luruskanlah aku. Karena bisa jadi, perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu yang baru. Tapi tentang menyadari sesuatu yang selama ini sudah sangat dekat. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai membuka rahasia pertama. Tentang sesuatu yang jarang disadari. Bahwa di atas semua ilmu yang kita pelajari, ternyata ada satu ilmu yang tidak bisa diajarkan oleh manusia. Ilmu di atas ilmu. Dan dari sanalah, semuanya akan berubah. Sahabat yang terkasih, setelah kita membuka pintu pertama, kini kita melangkah lebih dalam. Perlahan, tapi pasti. Karena apa yang akan kita sentuh di bagian ini bukan sekadar konsep, melainkan sebuah rahasia yang selama ini mungkin hanya kita dengar, tapi belum benar-benar kita pahami. Kita sering berbicara tentang ilmu. Kita bangga ketika mengetahui sesuatu. Kita merasa lebih tinggi ketika memahami lebih banyak. Kita membaca buku, menghadiri kajian, mendengar ceramah, dan semua itu memang penting. Namun, pernahkah kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri? Apakah semua ilmu itu benar-benar mendekatkan kita kepada Tuhan? Ataukah justru membuat kita merasa sudah dekat, padahal sebenarnya masih jauh? Untuk memahami ini, mari kita bayangkan sebuah ruangan yang gelap gulita. Di dalam ruangan itu, ada kursi, ada meja, ada lukisan, ada jendela. Namun karena gelap, kita tidak bisa melihat apapun. Lalu seseorang datang membawa sebuah buku panduan. Di dalam buku itu dijelaskan dengan sangat detail. Letak kursi di sudut kanan, warna dindingnya putih, ada meja kayu di tengah, dan jendela di sebelah kiri. Kita membaca buku itu dengan serius. Kita hafal setiap detailnya. Kita bahkan bisa menjelaskan kembali kepada orang lain tentang isi ruangan tersebut. Namun, satu hal yang harus kita sadari. Kita tahu, tapi kita belum melihat. Inilah yang disebut dengan ilmu zahir. Ilmu yang kita dapat dari membaca, mendengar, dan berpikir. Ilmu yang sangat berharga, tapi belum sempurna. Sekarang bayangkan, tiba-tiba sang pemilik ruangan datang, dan menyalakan lampu. Seketika, semua yang tadinya hanya kita bayangkan, menjadi nyata. Kita tidak perlu lagi menghafal. Kita tidak perlu lagi membayangkan. Karena kita telah melihat langsung. Inilah makrifat. Inilah yang oleh para wali disebut sebagai ilmu laduni. Sebuah pengetahuan yang tidak datang dari usaha manusia semata, tapi dari pemberian langsung Sang Pencipta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa manusia memiliki dua jenis penglihatan. Yang pertama adalah mata lahir. Mata yang kita gunakan setiap hari untuk melihat dunia. Melihat bentuk, warna, dan kejadian-kejadian fisik. Namun ada satu lagi yang sering kita abaikan, mata batin, atau dalam istilah para ahli makrifat disebut sebagai basyirah. Inilah mata hati, mata yang mampu melihat makna di balik bentuk, melihat kehadiran Tuhan di balik setiap peristiwa. Masalahnya, kebanyakan dari kita hanya sibuk mempertajam mata lahir. Kita belajar banyak hal. Kita mengejar pengetahuan. Kita memahami hukum-hukum agama secara detail. Namun, hati kita tetap gelap. Kita tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak merasakan kehadirannya. Kita berbicara tentangnya, tapi hati kita tidak bergetar saat menyebut namanya. Disinilah makrifat disebut sebagai cahaya di atas cahaya. Karena ia tidak menggantikan ilmu zahir, tapi meneranginya. Orang yang memiliki ilmu syariat tanpa makrifat, seringkali menjadi keras. Ia mudah menghakimi. Ia merasa paling benar. Ia melihat agama hanya sebagai hitam dan putih. Namun ketika cahaya makrifat masuk ke dalam hatinya, ilmu yang sama berubah menjadi lembut.
Ia menjadi penuh kasih. Ia tidak lagi hanya melihat hukum, tapi juga melihat hikmah. Ia tidak lagi sibuk menyalahkan, tapi sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan cahaya ini? Jawabannya tidak sederhana. Karena ilmu ini tidak bisa dibeli. Tidak bisa didapat hanya dengan kecerdasan. Syarat utamanya adalah satu, tazkiyatun nafs. Pembersihan hati. Bayangkan hati kita seperti sebuah cermin. Jika cermin itu bersih, ia akan memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun jika cermin itu tertutup debu, debu dosa, kesombongan, iri hati, cinta dunia, maka cahaya tidak akan bisa masuk. Kita mungkin berbicara tentang Tuhan setiap hari, tapi hati kita penuh dengan Tuhan-Tuhan kecil. Ambisi, jabatan, pujian manusia. Dan selama semua itu masih memenuhi hati, maka cahaya makrifat tidak akan pernah menetap. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia memiliki sesuatu yang sangat mulia, ruh. Dan di dalam ruh itu, ada satu tingkatan yang disebut ruh Al-Qudsi, ruh suci. Di sanalah tempat bersemayamnya rahasia ilahi. Makrifat sejati adalah ketika ruh ini kembali mengenali asalnya. Karena pada hakikatnya, sebelum kita lahir ke dunia, ruh kita telah mengenal Tuhan. Makrifat bukanlah mempelajari sesuatu yang baru, tapi mengingat kembali apa yang pernah kita ketahui. Namun dunia membuat kita lupa, nafsu membuat kita lalai, dan perlahan kita merasa asing dengan sesuatu yang sebenarnya sangat dekat. Banyak orang bertanya, apakah saya yang bukan ulama bisa mencapai makrifat? Jawabannya adalah, ya, karena Tuhan tidak melihat gelar, tidak melihat pakaian, Ia melihat hati. Seorang pekerja sederhana yang hatinya penuh zikir, bisa lebih dekat kepada Tuhan daripada seorang alim yang sombong. Karena makrifat bukan tentang seberapa banyak yang Anda tahu, tapi seberapa dalam Anda merindu. Untuk memahami ini lebih dalam, mari kita gunakan satu perumpamaan sederhana. Tentang madu. Anda bisa membaca ratusan buku tentang madu. Anda bisa mempelajari kandungannya, warnanya, manfaatnya. Anda bisa menjelaskan semuanya dengan sangat detail. Namun, semua itu tetap hanya teori. Sampai suatu hari, Anda mencicipi satu tetes madu. Dan dalam satu detik itu, Anda tahu. Bukan dengan pikiran, tapi dengan rasa. Itulah makrifat. Pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, tapi bisa dirasakan sepenuhnya. Sahabat, di titik ini, kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita hanya mengumpulkan teori? Ataukah kita benar-benar mencari rasa? Jika hati kita masih keras, jika kita masih mudah marah, jika kita masih haus pengakuan, maka mungkin kita masih berada di tahap membaca buku dalam ruangan gelap. Maka mari kita mulai membersihkan hati kita, sedikit demi sedikit. Lepaskan kesombongan, kurangi kecintaan pada dunia, perbanyak diam, dan perbanyak zikir. Dan dalam setiap sujud, ucapkan doa ini dengan tulus. Wahai pemilik cahaya, jika hatiku masih gelap, maka terangilah. Jika hatiku masih kotor, maka bersihkanlah. Ajarkan aku ilmu yang datang langsung dari sisi Mu, bukan hanya yang masuk ke kepalaku, tapi yang hidup di hatiku. Karena tanpa cahaya itu, hidup ini hanya akan menjadi rutinitas yang berulang. Namun dengan cahaya itu, setiap detik menjadi pertemuan. Dan perjalanan kita baru saja dimulai. Sahabat yang terkasih, setelah kita memahami bahwa ada cahaya di atas cahaya, kini muncul satu pertanyaan yang tidak bisa kita hindari. Jika cahaya itu benar-benar ada, mengapa selama ini kita tidak melihatnya? Apakah cahayanya yang redup? Ataukah kita yang tidak mampu menangkapnya? Jawabannya, mungkin tidak nyaman untuk kita dengar. Bukan karena cahaya itu tidak ada. Bukan karena Tuhan jauh. Tapi karena hati kita tertutup. Tertutup oleh sesuatu yang tidak kasat mata, namun sangat nyata dampaknya. Inilah yang oleh para arif disebut sebagai katarak spiritual. Sebuah kondisi di mana mata hati kita tidak lagi jernih. Bukan karena rusak, tapi karena tertutup lapisan demi lapisan kegelapan. Lapisan itu bernama ego, nafsu, dan cinta dunia yang berlebihan.
Kita sering mengira bahwa kita sudah melihat kebenaran, hanya karena kita sudah menjalankan ibadah. Padahal, beribadah tanpa mata hati yang terbuka ibarat berjalan di dalam kegelapan dengan tongkat. Kita mungkin tidak tersesat, tapi kita juga tidak melihat keindahan jalan yang kita lalui. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa langkah pertama dalam perjalanan ini bukanlah merasa sudah melihat, tapi menyadari bahwa kita buta. Ini adalah langkah yang paling berat. Karena ego kita tidak suka mengakui ketidaktahuan. Kita lebih suka merasa sudah tahu, daripada jujur bahwa kita belum melihat apa-apa. Namun justru disitulah pintu pertama terbuka. Ketika kita berkata dalam hati, "Aku belum melihat," maka tunjukkanlah. Setelah kesadaran itu muncul, langkah berikutnya adalah zuhud. Namun zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Bukan berarti harus hidup miskin, atau menjauh dari kehidupan. Zuhud yang diajarkan oleh para wali adalah menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Anda boleh memiliki harta, tapi jangan biarkan harta memiliki Anda. Anda boleh bekerja, tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan akhir. Karena hati hanya punya satu singgasana. Dan singgasana itu tidak bisa ditempati oleh dua hal sekaligus. Jika hati sudah dipenuhi oleh ambisi, ketakutan, dan keinginan dunia, maka tidak ada ruang bagi cahaya untuk masuk. Setelah itu, kita masuk ke tahap yang lebih dalam. Membersihkan cermin hati. Bagaimana caranya? Dengan dua hal yang sederhana, tapi sering kita anggap remeh. Zikir, dan tafakur. Zikir bukan sekadar menggerakkan lisan. Bukan sekadar mengulang nama. Zikir adalah usaha untuk menghadirkan kesadaran, bahwa kita sedang dilihat. Bahwa setiap detik, kita berada dalam pengawasannya. Dan setiap kali kita menyebut namanya, bayangkan seolah-olah satu lapisan kegelapan terangkat dari hati kita. Satu demi satu. Perlahan, tapi pasti. Tafakur adalah diam yang hidup. Bukan sekadar berpikir, tapi merenung dengan hati. Melihat kehidupan, bukan hanya dengan logika, tapi dengan rasa. Melihat langit, dan merasakan kebesarannya. Melihat diri sendiri, dan menyadari betapa kecilnya kita. Dan ketika dua hal ini dilakukan dengan istiqomah, akan muncul tanda-tanda yang halus. Tanda bahwa mata hati mulai terbuka. Anda akan mulai merasakan ketenangan di tengah masalah. Hal-hal yang dulu membuat Anda panik, kini terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati Anda tidak lagi bergantung pada dunia. Anda juga akan mulai merasakan kelezatan dalam kesunyian. Saat sendiri, Anda tidak lagi merasa kosong. Justru di sanalah Anda merasa paling dekat. Inilah awal dari terbukanya Basyirah. Namun perjalanan tidak berhenti di sini. Ada satu tingkatan yang lebih dalam, yang disebut sebagai musyahadah, penyaksian. Di tahap ini, Anda tidak lagi sekadar percaya bahwa Tuhan ada. Anda tidak lagi membutuhkan argumen panjang. Karena kemanapun Anda memandang, Anda melihat jejaknya. Saat Anda melihat bunga mekar, Anda tidak hanya melihat keindahan, Anda melihat kelembutan Sang Pencipta. Saat Anda menghadapi musibah, Anda tidak hanya melihat kesulitan, Anda melihat kasih sayang yang tersembunyi. Inilah yang disebut melihat dengan cahaya Tuhan. Namun, ada satu latihan sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang. Latihan yang mungkin terdengar mudah, tapi sangat dalam dampaknya. Merasa diawasi. Bayangkan jika setiap detik Anda sadar bahwa Tuhan sedang memandang Anda. Bukan untuk menghukum, tapi dengan kasih sayang. Apakah Anda masih akan sombong? Apakah Anda masih akan menyakiti orang lain? Kesadaran ini perlahan akan menghancurkan kegelapan dalam hati. Karena kegelapan tidak bisa bertahan di hadapan cahaya. Namun sahabat, di perjalanan ini, ada bahaya yang sangat halus. Bahaya yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Yaitu berhala-berhala halus. Ria. Merasa lebih suci. Merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada orang lain. Ini adalah jebakan yang paling berbahaya. Karena ia datang dalam bentuk kebaikan. Dan tanpa kita sadari, kita menyembah diri sendiri. Selama berhala ini masih ada, maka mata hati tidak akan pernah benar-benar terbuka. Makrifat sejati bukan membuat kita merasa tinggi,
tapi justru membuat kita merasa tidak ada apa-apanya. Semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin ia merasa kecil. Semakin ia melihat kekurangan dalam dirinya, dan semakin ia merindukan ampunan. Sahabat, di titik ini, kita harus memahami satu hal penting. Makrifat bukan tentang melihat sesuatu yang baru, tapi tentang melihat sesuatu yang lama, dengan mata yang baru. Mata yang tidak lagi tertutup oleh ego. Mata yang tidak lagi dipenuhi oleh dunia. Mata yang hanya rindu pada Sang Pemilik cahaya. Maka jika hari ini kita masih belum melihat, jangan putus asa. Karena mungkin, kita baru saja memulai. Dan selama kita mau membersihkan hati, selama kita mau jujur pada diri sendiri, maka perlahan, cahaya itu akan datang. Bukan karena kita layak, tapi karena Dia Maha Memberi. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk ke gerbang yang lebih dalam. Tentang sesuatu yang sering disalahpahami, namun justru menjadi puncak dari perjalanan ini. Tentang fana dan baka, di mana aku akan hilang, dan kita akan menemukan siapa sebenarnya yang selama ini kita cari. Sahabat yang terkasih, setelah kita mulai membuka mata hati, setelah kita merasakan kilasan-kilasan cahaya dalam batin, kini kita sampai pada sebuah gerbang yang paling dalam, sekaligus paling menantang. Disinilah banyak orang berhenti. Disinilah banyak orang tersesat. Dan disinilah rahasia terbesar perjalanan makrifat disingkap. Sebuah rahasia yang tidak berbicara tentang dunia, tidak berbicara tentang ilmu, tapi tentang satu hal yang selama ini kita anggap paling nyata, yaitu aku. Pernahkah kita benar-benar bertanya, siapa sebenarnya aku ini? Kita berkata, aku berpikir, aku beribadah, aku berusaha, aku mencapai. Seolah-olah semua berpusat pada diri kita. Dan tanpa kita sadari, aku, inilah yang menjadi penghalang terbesar antara kita dan Tuhan. Bukan karena, aku, itu salah. Tapi karena kita terlalu mempercayainya. Dalam pandangan para arif seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, puncak dari perjalanan makrifat bukanlah menemukan sesuatu di luar diri, tapi menghancurkan ilusi tentang diri itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai fana. Fana, secara sederhana berarti lenyap. Namun bukan lenyapnya tubuh, bukan hilangnya keberadaan fisik, melainkan lenyapnya kesadaran akan ego. Lenyapnya rasa bahwa, aku adalah pusat. Lenyapnya keinginan untuk diakui, dipuji, dan dikendalikan oleh diri sendiri. Untuk memahami ini, mari kita gunakan sebuah perumpamaan. Bayangkan sebuah bintang di langit siang hari. Apakah bintang itu hilang? Tidak. Ia tetap ada, tetap bersinar. Namun, kita tidak melihatnya. Mengapa? Karena cahaya matahari yang jauh lebih terang, telah menutupinya. Bintang itu fana, dalam cahaya yang lebih besar. Begitulah keadaan seorang hamba yang mencapai makrifat tinggi. Ia tidak hilang, ia tetap hidup, ia tetap beraktivitas, namun kesadaran tentang dirinya, tenggelam dalam kesadaran akan Tuhan. Ia tidak lagi merasa bahwa dia yang berbuat, tapi ia merasakan bahwa semua terjadi karena kehendaknya. Namun perjalanan menuju fana tidak terjadi seketika. Ia memiliki tahapan. Tahapan pertama adalah fana dalam perbuatan. Di tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan bukan murni karena dirinya. Ketika ia berhasil, ia tidak berkata, "Ini karena aku hebat." Ia berkata dalam hati, "Ini karena Tuhan yang menggerakkan." Ketika ia selamat dari keburukan, ia tidak merasa kuat. Ia merasa dijaga. Dengan cara ini, perlahan ego mulai retak. Tahapan kedua adalah fana dalam sifat. Di sini, seseorang mulai menyadari bahwa semua sifat yang ia miliki bukan miliknya. Ilmu bukan miliknya. Kekuatan bukan miliknya. Kesabaran bukan miliknya. Semuanya hanyalah titipan. Dan ketika kesadaran ini benar-benar masuk ke dalam hati, maka kesombongan tidak lagi punya tempat. Karena tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Tahapan ketiga adalah yang paling dalam. Fana dalam zat. Disinilah kesadaran, aku, benar-benar tenggelam. Bukan berarti ia menjadi Tuhan,
Bukan berarti ia menyatu secara hakikat. Tapi ia tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu yang terpisah. Yang ia rasakan hanyalah kehadiran Tuhan di setiap detik. Di titik ini, tidak ada lagi ketakutan yang berlebihan. Tidak ada lagi penyesalan yang menghancurkan. Yang ada hanyalah ketenangan. Inilah yang oleh para wali disebut sebagai surga sebelum surga. Namun, setelah fana, ada satu tahap yang tidak kalah penting, yaitu baka. Jika fana adalah lenyapnya ego, maka baka adalah hidup dalam kesadaran ilahi. Seseorang yang mencapai baka tidak menghilang dari dunia. Ia tetap makan, tetap bekerja, tetap berinteraksi. Namun, hatinya tidak pernah lepas dari Tuhan. Ia hidup di tengah manusia, tapi jiwanya selalu bersama Yang Maha Kuasa. Inilah manusia yang merdeka. Ia tidak terguncang oleh pujian, karena ia tahu semua pujian hanyalah milik Tuhan. Ia tidak hancur oleh celaan, karena ia tidak lagi bergantung pada penilaian manusia. Ia berjalan dengan tenang, karena pusat hidupnya bukan lagi dunia. Dan yang paling indah, ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Kehadirannya menenangkan, kata-katanya menyejukkan, tindakannya membawa kebaikan. Bukan karena ia berusaha terlihat baik, tapi karena hatinya sudah dipenuhi cahaya. Namun sahabat, di titik ini, kita harus sangat berhati-hati. Karena banyak orang salah memahami fana. Mereka mengira, fana berarti menjadi Tuhan. Mereka mengira, jika sudah sampai, maka semua batasan hilang. Ini adalah kesalahan besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat tegas dalam hal ini. Hamba tetaplah hamba. Dan Tuhan tetaplah Tuhan. Tidak ada penyatuan zat. Tidak ada penghapusan batas. Fana hanyalah keadaan hati, bukan perubahan hakikat. Dan justru, orang yang benar-benar fana akan semakin tunduk, semakin patuh, semakin menjaga syariat. Karena ia sadar bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Sahabat yang terkasih, mari kita jujur sejenak. Berapa banyak energi yang kita habiskan hanya untuk mempertahankan aku? Berapa banyak stres yang kita rasakan karena ingin diakui? Berapa banyak luka karena ego kita tersinggung? Fana menawarkan sesuatu yang sederhana, tapi sangat dalam. Lepaskan aku, dan Anda akan menemukan kedamaian. Bukan berarti Anda berhenti berusaha. Bukan berarti Anda menjadi pasif. Tapi Anda bekerja tanpa beban ego. Anda berusaha tanpa ketakutan berlebihan. Anda hidup tanpa harus selalu menjadi pusat. Dan disitulah kedamaian sejati lahir. Maka di akhir bagian ini, mari kita mulai dari hal kecil. Setiap kali Anda berhasil, katakan, ini karena MU. Setiap kali Anda jatuh, katakan, aku butuh engkau. Dan perlahan, tanpa Anda sadari, aku akan mengecil. Dan ketika aku mengecil, cahaya itu akan membesar. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, agar perjalanan ini tidak menyimpang. Bagaimana menjaga keseimbangan antara syariat dan makrifat, agar kita tidak tersesat dalam cahaya, dan tidak tersesat dalam kegelapan. Karena jalan ini harus seimbang. Dan hanya dengan keseimbangan itulah, kita bisa sampai. Sahabat yang terkasih, setelah kita menyelami makna fana dan baka, setelah kita mulai memahami bagaimana aku perlahan dilepaskan, kini kita sampai pada satu pertanyaan yang sangat krusial. Pertanyaan yang sering menjadi titik jatuh bagi banyak pencari jalan spiritual. Jika seseorang sudah dekat dengan Tuhan, jika hatinya sudah dipenuhi cahaya, apakah ia masih perlu beribadah? Apakah salat masih wajib ketika hati sudah merasa bersamanya? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya menentukan arah hidup seseorang. Dan dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jawabannya sangat tegas. Tidak. Makrifat tidak pernah menggugurkan syariat. Kedekatan dengan Tuhan tidak pernah menjadi alasan untuk meninggalkan ibadah. Justru sebaliknya, semakin seseorang mengenal Tuhan, semakin ia tunduk. Untuk memahami ini, mari kita gunakan sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan sebuah buah kelapa. Di luar,
ada sabut dan tempurung yang keras. Di dalam, ada air yang jernih dan daging yang lembut. Mana yang lebih penting? Tempurungnya atau isinya? Sebagian orang mungkin berkata, tentu isinya. Namun pertanyaannya, bisakah Anda mendapatkan isi kelapa tanpa melewati tempurungnya? Tidak. Jika Anda menghancurkan tempurung sebelum waktunya, maka air di dalamnya akan tumpah, hilang, tidak bisa dinikmati. Begitulah hubungan antara syariat dan makrifat. Syariat adalah tempurung. Makrifat adalah isi. Syariat melindungi. Makrifat menghidupkan. Tanpa syariat, makrifat akan hilang arah. Dan tanpa makrifat, syariat akan terasa kosong. Inilah keseimbangan yang diajarkan oleh para wali. Namun sayangnya, banyak orang terjebak di salah satu sisi. Ada yang terlalu mengejar makrifat. Mereka berbicara tentang cinta Tuhan, tentang penyatuan, tentang rasa. Namun mereka mulai meremehkan aturan. Salat ditinggalkan. Batasan dilanggar. Dengan alasan, hati sudah sampai. Padahal, ini bukan makrifat. Ini adalah kesesatan yang dibungkus dengan kata-kata indah. Karena jalan batin yang bertentangan dengan syariat bukanlah jalan menuju Tuhan, tapi jalan menuju ilusi. Di sisi lain, ada juga yang hanya berpegang pada syariat. Mereka menjaga ibadah dengan ketat. Semua aturan dijalankan. Namun, hati mereka kering. Ibadah terasa berat. Doa terasa hampa. Dan hubungan dengan Tuhan terasa jauh. Mengapa? Karena tidak ada ruh di dalamnya. Bayangkan seseorang yang berbicara dengan orang yang ia cintai, namun pikirannya kemana-mana. Kata-katanya benar, tapi hatinya tidak hadir. Itulah ibadah tanpa makrifat. Gerakan ada, tapi rasa tidak ada. Dan agama berubah menjadi rutinitas. Sahabat, yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir bukan memilih salah satu, tapi menyatukan keduanya. Syariat dan makrifat, jasad dan ruh. Karena keduanya saling membutuhkan. Syariat menjaga arah. Ia memastikan kita tidak tersesat. Ia memberikan batas, agar kita tetap berada di jalan yang benar. Makrifat memberi makna. Ia menghidupkan ibadah. Ia membuat setiap gerakan menjadi pertemuan. Ketika keduanya bersatu, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban. Ia berubah dari kewajiban menjadi kebutuhan. Dari kebutuhan menjadi cinta. Kita tidak lagi bertanya, kenapa aku harus salat? Tapi kita bertanya, kapan aku bisa bertemu dengannya lagi? Inilah transformasi yang sebenarnya. Saat wudu bukan hanya membersihkan anggota tubuh, tapi membersihkan hati dari selainnya. Saat takbir bukan hanya mengangkat tangan, tapi melepaskan dunia dari dalam dada. Saat sujud bukan hanya menempelkan dahi ke tanah, tapi merendahkan seluruh keberadaan di hadapannya. Di titik ini, syariat tidak lagi terasa sempit. Ia justru menjadi jalan paling indah untuk merasakan kedekatan. Namun ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan. Semua jalan makrifat harus berada dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah penjaga utama. Karena tanpa ini, seseorang bisa tersesat tanpa sadar. Ia bisa merasa dekat, padahal menjauh. Ia bisa merasa benar, padahal salah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan, jika ada pengalaman batin yang bertentangan dengan syariat, maka itu bukan dari Tuhan. Tidak peduli seindah apa rasanya. Tidak peduli sekuat apa pengalamannya. Kebenaran tidak pernah bertentangan dengan wahyu. Inilah yang membedakan jalan para wali dengan jalan orang-orang yang tersesat dalam spiritualitas palsu. Para wali, semakin tinggi makrifatnya, semakin kuat syariatnya. Mereka tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah meremehkan aturan. Justru mereka adalah orang-orang yang paling disiplin dan paling lembut. Sahabat, di zaman sekarang, banyak orang mencari makna. Banyak yang merasa kosong, meski hidup terlihat sempurna. Sebagian mencari kespiritualitas, tapi tanpa arah. Sebagian lagi bertahan dalam aturan, tapi tanpa rasa. Padahal, jawabannya bukan memilih salah satu, tapi menyatukan keduanya. Jalani syariat dengan tubuhmu. Hidupkan makrifat dengan hatimu. Jangan biarkan jasadmu bergerak tanpa hati yang sadar.
Dan jangan biarkan hatimu mengaku tinggi, tanpa jasad yang taat. Karena keseimbangan inilah, yang akan menjaga kita. Maka di akhir bagian ini, mari kita pegang satu kalimat sederhana, namun sangat dalam maknanya. Berjalanlah dengan kaki syariat, dan lihatlah dengan mata makrifat. Dengan begitu, langkahmu akan terarah, dan hatimu akan hidup. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk ke rahasia terakhir, yang menjadi penentu, apakah semua ilmu ini akan menjadi cahaya, atau justru menjadi kegelapan, yaitu tentang adab. Tentang bagaimana bersikap, ketika kita mulai mengenalnya. Karena tanpa adab, semua perjalanan ini, bisa sia-sia. Sahabat yang terkasih, setelah kita berjalan jauh, melewati pemahaman tentang ilmu, membuka mata hati, menyelami fana dan baka, serta menyeimbangkan syariat dan makrifat, kini kita sampai pada satu rahasia terakhir. Rahasia yang sering dianggap kecil, namun justru menjadi penentu segalanya. Yaitu, adab. Jika syariat adalah jasad, dan makrifat adalah ruh, maka adab adalah pakaian kemuliaan yang membungkus keduanya. Tanpa adab, ilmu menjadi kering. Tanpa adab, makrifat menjadi berbahaya. Bahkan, tanpa adab, seseorang bisa merasa dekat dengan Tuhan, padahal sebenarnya sedang menjauh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan satu prinsip yang sangat dalam. Semakin tinggi makrifat seseorang, semakin rendah hatinya. Ini adalah tanda paling jelas. Bukan karomah. Bukan pengalaman gaib. Bukan cerita spiritual yang luar biasa. Tapi, kerendahan hati. Jika seseorang merasa semakin hebat karena ilmunya, merasa lebih suci karena ibadahnya, merasa lebih dekat kepada Tuhan dibanding orang lain, maka itu bukan tanda makrifat. Itu tanda ego yang semakin halus. Dan ego yang halus jauh lebih berbahaya daripada ego yang kasar, karena ia tersembunyi dan sulit disadari. Dalam perjalanan ini, para wali membagi adab menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama, adab kepada Tuhan. Ini adalah inti dari segalanya. Adab ini bukan sekadar gerakan atau ucapan, tapi keadaan hati. Sebuah rasa malu yang dalam. Malu karena merasa ibadah kita belum layak. Malu karena hati kita masih sering berpaling. Malu karena masih mencintai dunia lebih darinya. Seorang yang memiliki adab ini tidak akan pernah merasa telah berjasa. Ia tidak akan berkata, "Aku sudah banyak berzikir. Aku sudah banyak beribadah." Tidak. Ia justru merasa belum melakukan apa-apa. Di hadapan Tuhan, ia merasa seperti debu. Tidak terlihat, tidak berarti, dan sepenuhnya bergantung. Namun justru dari kehinaan itulah lahir kedekatan. Karena Tuhan tidak melihat siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling tulus merendahkan diri. Adab yang kedua adalah adab kepada makhluk. Ini adalah ujian yang sering gagal kita lewati. Karena setelah sedikit merasakan cahaya, seringkali kita mulai melihat orang lain sebagai kurang. Kita mulai menghakimi. Dia belum paham. Dia masih duniawi. Dia belum sampai. Padahal, inilah tanda bahwa kita justru belum sampai. Makrifat sejati tidak melahirkan kesombongan. Ia melahirkan kasih sayang. Seseorang yang benar-benar mengenal Tuhan akan melihat setiap manusia sebagai ciptaan yang layak dihormati. Ia tidak tahu siapa yang lebih dicintai oleh Tuhan. Bisa jadi orang yang kita anggap biasa, justru lebih tinggi di sisinya. Maka daripada menghakimi, ia memilih mendoakan. Daripada merendahkan, ia memilih merangkul. Inilah adab yang melahirkan kedamaian. Adab yang ketiga adalah adab dalam menjaga rahasia. Ini adalah tingkatan yang sangat halus. Ketika seseorang mulai merasakan pengalaman batin, ketika ia mulai merasakan kedekatan, ada godaan besar untuk menceritakannya, untuk berbagi, untuk menunjukkan, atau bahkan tanpa sadar, untuk mendapatkan pengakuan. Namun para wali mengajarkan, tidak semua yang dirasakan harus diucapkan. Karena ada rahasia yang hanya indah jika disimpan. Ada rasa yang akan hilang jika dipamerkan. Dan ada cahaya yang akan redup jika dibanggakan. Orang yang benar-benar dekat justru lebih banyak diam.
bukan karena tidak punya pengalaman, tapi karena ia menjaga hubungan itu tetap murni. Ia tidak butuh pengakuan manusia, karena ia sudah cukup dengan pandangan Tuhan. Sahabat, adab juga terlihat dalam sikap kita sehari-hari. Salah satunya, dalam cara kita mengeluh. Orang yang belum mengenal, akan mengeluh kepada manusia. Ia mencari simpati, mencari pembenaran, mencari pelampiasan. Namun orang yang memiliki adab, ia membawa semua keluhannya hanya kepada Tuhan. Di atas sajadah, dalam diam, dalam air mata, ia berbicara. Bukan karena tidak punya teman, tapi karena ia tahu siapa yang paling memahami. Di zaman modern ini, mungkin kita bertanya, bagaimana cara menjaga adab di tengah kehidupan yang sibuk? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Hadir sepenuhnya. Saat Anda bekerja, hadir. Lakukan dengan jujur, sebagai ibadah. Saat Anda bersama keluarga, hadir. Tunjukkan kelembutan, sebagai syukur. Saat Anda berbicara, hadir. Pilih kata, sebagai amanah. Adab bukan hanya di masjid. Adab adalah cara Anda hidup, dimanapun Anda berada. Ciri orang yang memiliki adab, sangat mudah dikenali. Ia tidak banyak bicara, tapi kata-katanya menenangkan. Ia tidak menonjolkan diri, tapi kehadirannya terasa. Akhlaknya lembut, bahkan kepada yang menyakitinya. Dan semua itu, bukan dibuat-buat, tapi lahir dari hati yang sudah disentuh cahaya. Sahabat yang terkasih, di akhir bagian ini, kita harus memahami satu hal yang sangat penting. Ilmu tanpa adab adalah awal dari kesombongan. Dan kesombongan adalah pintu kehancuran. Tidak peduli seberapa tinggi ilmu seseorang, tidak peduli seberapa dalam makrifatnya. Jika adabnya hilang, maka semua itu bisa menjadi racun. Namun jika adab dijaga, maka ilmu menjadi cahaya, makrifat menjadi keindahan, dan hidup menjadi perjalanan yang penuh keberkahan. Maka mari kita tutup bagian ini dengan sebuah niat sederhana. Bukan untuk menjadi orang yang paling tahu, bukan untuk menjadi orang yang paling dekat, tapi untuk menjadi hamba yang paling beradab. Karena dengan adab itulah, pintu hadirat Tuhan akan terbuka. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini, menyatukan semua yang telah kita pelajari, menjadi satu jalan pulang. Sebuah jalan menuju ketenangan yang sejati. Sahabat yang terkasih, tanpa terasa, kita telah menempuh sebuah perjalanan yang panjang. Dari pertanyaan sederhana yang menggugah, hingga masuk ke dalam kedalaman makrifat yang penuh rahasia. Namun sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, ada satu hal yang harus kita luruskan. Makrifat bukanlah kesaktian. Makrifat bukan kemampuan melihat yang gaib. Makrifat bukan tentang menjadi seseorang yang istimewa di mata manusia. Makrifat adalah kerendahan hati yang sempurna. Semakin seseorang mengenal Tuhan, semakin ia merasa kecil. Semakin ia merasa dekat, semakin ia merasa belum pantas. Dan semakin ia diberi cahaya, semakin ia sadar betapa gelap dirinya tanpa pertolongannya. Inilah paradoks yang indah dalam dunia makrifat. Yang tinggi, justru merendah. Yang dalam, justru diam. Yang dekat, justru merasa jauh. Sahabat, jika kita rangkum seluruh perjalanan ini dalam satu garis sederhana, maka jalannya adalah ilmu, menuju rasa, lalu berakhir pada adab. Kita mulai dari mengetahui, lalu kita belajar merasakan, dan akhirnya kita belajar bersikap. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita tahu, tapi bagaimana kita hidup dengan apa yang kita tahu. Maka di titik ini, mari kita berhenti sejenak. Bukan untuk berpikir, tapi untuk merenung. Tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita meninggalkan ego? Ataukah selama ini, kita hanya memolesnya? Sudahkah kita beribadah karena cinta? Ataukah masih karena kebiasaan? Atau bahkan karena ingin dipandang baik? Sudahkah kita melihat Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita masih sibuk melihat diri kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman. Namun justru disitulah pintu perubahan terbuka. Karena perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi jujur.
Jujur bahwa kita masih butuh. Jujur bahwa kita masih jauh. Dan jujur bahwa kita ingin kembali. Sahabat yang terkasih, jika ada satu pesan yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan ini, maka itu adalah ini: jadikan hidupmu sebagai ibadah total. Bukan hanya saat salat, bukan hanya saat berzikir, tapi dalam setiap langkah. Saat Anda bekerja, niatkan untuknya. Saat Anda berbicara, jaga karenanya. Saat Anda diam, hadir bersamanya. Biarkan setiap detik menjadi jembatan menujunya. Karena makrifat sejati bukan ditemukan di tempat khusus. Ia ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, namun dengan hati yang berbeda. Dan satu hal yang harus selalu kita ingat, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Justru baru dimulai. Apa yang Anda dengar hari ini bukanlah tujuan. Ia hanyalah peta. Dan peta tidak akan membawa Anda kemana-mana jika Anda tidak berjalan. Maka setelah video ini berakhir, pertanyaannya bukan lagi, apa yang saya pelajari? Tapi, apa yang akan saya ubah? Mulailah dari yang kecil. Perbaiki satu niat. Luruskan satu ibadah. Lembutkan satu sikap. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Sahabat, jika perjalanan ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan ia berhenti di sini. Sebarkan. Bagikan kepada mereka yang mungkin sedang mencari, tapi belum menemukan. Karena bisa jadi, satu pesan sederhana menjadi cahaya bagi hati yang gelap. Dan cahaya tidak akan berkurang meski dibagikan. Ia justru akan semakin terang. Akhirnya, mari kita tutup perjalanan ini dengan sebuah doa. Wahai pemilik segala cahaya, jika kami tersesat, maka tunjukkanlah jalan. Jika kami sombong, maka hancurkanlah ego kami. Jika kami lemah, maka kuatkanlah hati kami. Dan jika kami jauh, maka dekatkanlah kami kembali kepada Mu. Sahabat yang terkasih, teruslah mencari, karena Dia tidak pernah bersembunyi. Teruslah mencintai, karena cinta adalah jalan tercepat menujunya. Dan teruslah berserah, karena pada akhirnya, kita tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam kedamaian, dan semoga cahaya selalu menyertai langkah kita semua.